Bapak perhatikan dalam proses penyetaraan dalam sebuah reaksi kimia ya. Yang pertama, pastikan ya setiap atom yang bereaksi ya semuanya itu memiliki nama atau senyawa yang benar. Yang kedua, pastikan juga ya pada saat di dalam setiap unsur itu ada nama-namanya atau fase-fase dari setiap unsur ya. Yang pertama apa? Fase yang pertama solid. Yang kedua liquid. Yang ketiga aqueous ya. Nah ini solid itu artinya pasti bentuknya apa? Padatan ya. Kemudian kalau aqueous itu kan hampir sama dengan lapisan ya. Kemudian di sini nah air berarti zat cair seperti alkohol juga zat cair. Kalau S solid. Kemudian yang terakhir gas. Baik, tujuan dari persamaan reaksi ini ya untuk menyetarakan atau di dalam sebuah reaksi ini berlaku hukum kekekalan massa. Artinya jumlah atom di ruas kiri artinya berarti sebelum tanda panah ini di ruas kiri atau disebut dengan zat reaksi. Di setelah tanda panah ruas kanan namanya atau disebut dengan produk. Sehingga jumlah atom masing-masing unsur di sini harus sama sebelum reaksi dan sudah reaksi. Makanya ketika misalkan dalam diagram posisi itu ya, banyak orang di sini ketika ada teori begini, zat A ditambah dengan zat B menghasilkan zat B ya. Kenapa demikian? Karena dalam teori John Dalton menyebutkan bahwa persamaan reaksi itu hanya menata ulang nama-nama unsur yang terlipat. Kalau di sini A dan B menjadi CD, berarti kan unsurnya berbeda. Kemudian unsur begini, A ditambah B menghasilkan AB atau B saja. Kita buktikan. Ketika hidrogen bereaksi dengan gas ya, bereaksi dengan gas juga ya H2. Maka yang terbantu adalah H2O. Pastikan ini di ruas kiri ya bereaksi ya reaktan. Di ruas kanan lalu berarti kalau kita kenal dengan air. Hidrogen dan oksigen bereaksi menjadi air. Tetapi kalau kita perhatikan di sini masing-masing atomnya tidak sama. Kalau di sini 2, ruas kiri 2, untuk hidrogen 2, tetapi untuk oksigennya 4. Makanya mana? 1. Ya. Sehingga bagaimana supaya bisa start ya sama jumlahnya. Maka ya perhatikan ini disebut dengan angka indeks. Angka indeks itu tidak boleh dirubah. Ketika angka indeks dirubah itu energi ya. Contoh misalkan CO2 kalian hapus 2-nya menjadi kalau CO2 disebut dengan karbon dioksida. Di salah satu senyawa biner dioksida ada tidak. Kalau ini kalau saja karbon dioksida. Tetapi yang boleh dirubah di sini. Ini boleh dirubah. Berapapun angkanya boleh dirubah ya. Yang jelas bisa menentukan jumlah masing-masing dari unsur supaya tidak sama. Maka di sini untuk hidrogen ada 2 atom hidro. Di sini oksigennya berapa? 2. 1 jadi ada 1 ya. Maka dituliskan 1 dikali 2 1 dikali 2 1 dikali 2 1 dikali 1 sehingga karena untuk hidrogen sudah setara
Di sini ditambahkan 1/2. Sehingga 1 dikali 2 2 dibagi 2 1. Sehingga jumlah atom masing-masing luas kiri dan luas kanan sama jumlahnya. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau ada desimalnya, maka dikalikan dulu. Ya, 1 dikali 2 2 ya. Ya, betul, 2. Kemudian ini dikalikan 2 1 dikali 2 2 dibagi 2 1. Oh ya. Kemudian 1 dikali 2 2. Hanya saja O-nya ya di sini 2 1 dibagi 1 2 ya. Untuk hidrogennya berapa? 4 2 kali 2 4. Ini 1 dikali 2 2 kali 1 2 kali 2 4. Yang kedua, perhatikan ya di sini ada 3 unsur senyawa nih, ya. Nah, di antara persamaan reaksi ini, kalau bisa ya, kalian pilih senyawa yang menurut kalian sangat unik dalam proses rumusnya. Ya. Mana nih kira-kira yang paling rumit nih? Mana? Bukan yang ini nih, yang pertama nih. HF asam sulfat. Oh ini. Aluminium sulfat. Mana nih? Yang paling rumit. Ini kan terlalu sederhana ya. Ini sama. Ini ya masih mending ya. Berarti yang paling rumit adalah ini. Kenapa? Karena di sini ada Al2, S, kemudian SO4 3 kali. Ya, berarti kita kesini mengajunya ya. Oke, kita samakan semua atomnya yang ada di ruas kiri dulu. Al berapa di sini? 2. Di sini 1. Supaya untuk sama jumlahnya kita makan 2. Oke, untuk Al berarti sama. Sekarang masuk ke S. Itu dalam kurung ya. Ini perlu buka, ini perlu tutup. S berapa di sini? 4. S berapa? 1. S berapa? 3. 1 dikali 3. Berapa? 1. 3. Ditambah di sini. Oke, untuk S sama ya. Di sini S-nya ada 3. Sekarang dulu deh ya. Karena tadi depan ini. Atom ada berapa? 12. Dari kan 12? 4 dikali 3. Di sini ada berapa? 12 ya, sama ya. 3 dikali 4. Oke, kita sekarang sama jumlahnya. Kemudian yang terakhir. Berapa? Di sini mah ada 3 kali 2 6. Sedangkan di luas kanan ada berapa? 2. Berarti kurang berapa? 4. Kira-kira ya, di sini kita anggap titik-titik ya. Dikali 2 dikali berapa? Jumlahnya 6. 3. Di sini kita bagi 3. Selesai. Maka di luas kiri dan luas kanan semua atomnya sudah sama. Begitu? Bisa dipahami? Siap? Oke. Silakan dikerjakan nomor 2.